terus juga satu ruang campur antara anak dari berbagai kelas, berbagai tingkatan dalam pendidikannya dan sebagainya. Nah ini kan perlu cara untuk satu mengidentifikasi apakah mereka itu menjalankan dengan baik proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang memang kecil dan akan seperti itu dalam tempo bertahun-tahun ke depan. Jadi kita tidak perlu lagi bermimpi bahwa suatu saat sekolah itu akan lengkap, gurunya ada minimal 6-7 orang termasuk kepala sekolah dan ruangannya lengkap. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan dan lebih adalah bagaimana kita bisa mengukur kinerja guru dalam mengajar anak-anak yang berasal dari kelas yang berbeda-beda. Terus bagaimana kita mengukur kemungkinan dan kemudian bisa memberikan saran perbaikan terhadap proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang seperti itu. Ya, karena kalau kita tidak berikan assessment yang tepat atas dasar bagaimana mereka melakukan pendidikan, itu kan kita tidak akan bisa memperlakukan mereka secara adil. Nah, karena itu mudah-mudahan standar pendidikan khusus itu bisa diperluas untuk mencakup juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara khusus terkait dengan kondisi geografi, kondisi demografi, dan sebagainya. Tentu yang baik di SD yang standar itu akan berbeda dengan guru yang baik di sekolah-sekolah yang kecil dengan tugas yang lingkupnya luas, ngajarin anak dari kelas 1 sampai kelas 6 dan sebagainya, seperti itu. Nah, juga saya kira kalau kita melihat niat pemerintah kita yang ingin mewujudkan wajib belajar sampai 12 tahun, ya, rasanya tidak mungkin bisa dilakukan dalam kendala atau dalam batasan sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang ada sekarang, kecuali ada pendekatan yang berbeda di dalam model pembelajaran dan juga di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, ini kita lihat bahwa kecuali di sekolah-sekolah swasta yang kecil dan sadar untuk penghematan sumber daya, di mana SMP, SMA bisa digabung dan gurunya bisa cross, gitu ya. Tapi di sekolah-sekolah negeri justru ironisnya kan tidak begitu. Orang yang sudah mengajar SMP suruh mengajar SMA menolak. Orang yang sudah mengajar SMA disuruh mengajar SMP juga menolak. Nah, sedangkan kalau kita memang mau semua anak itu sampai SMA gitu ya, rasanya tidak layak untuk membangun SMA di daerah-daerah yang sangat terpencil, kecuali kita bisa gabungkan dengan SMP dan mungkin bahkan dengan SD sekaligus. Jadi model-model persekolahan seperti itu juga BSMP perlu segera mengembangkan standarnya, sehingga nanti PR berikutnya menjadi PR-nya Badan Akreditasi. Karena pada dasarnya kan Badan Akreditasi itu akan mengikuti apa yang terjadi di Badan Standar Nasional Pendidikan. Barangkali catatan tambahan yang ingin saya sampaikan, Pak Moderator, justru saya manfaatkan untuk memprovokasi BSNP supaya BSNP bisa melagi ban supaya bisa jalan lebih cepat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Malik. Dengan BSNP saya kira tidak ada masalah, kita tetanggaan kantor, jadi kita selama ibu kotanya belum pindah Pak, kita tetanggaan. Ini makin nanti mau ngopi-ngopi nanti bersama di mana, di kantinnya atau di mana. Cocok itu. Terima kasih Pak Malik. Kita masih punya waktu. Saya tadi terlanjur menjanji kepada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa pertanyaannya kepada Ketua BAN, bisa juga pertanyaannya kepada para pembahas, Pak Doni Kusuma dan Pak Malik. Yang pasti pertanyaannya jangan disampaikan ke moderator. Saya persilakan siapa yang mau
mau mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangan. Atau langsung saja, tapi tidak bisa langsung karena di-mute ya. Silakan. Sudah ada yang raise hand, Pak, Prof. Oh ya. Di daftar partisipan sudah ada 3 orang. Oke, dibuka aja ya. Silakan Pak Ismail Janu. Iya. Pak Ismail. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ismail Janu, Pak, dari Sulawesi Utara. Iya. Saya salah satu asesor dan tugas keseharian saya adalah pengawas SMK. Saya asesor sejak 2018. Jika diambil perbandingan, Pak, saya langsung saja. IASP 2020 ini saya melihat memang sudah bisa menggambarkan kondisi sekolah karena kita tidak fokus ke penampilan, ke performance. Jadi apa yang diharapkan sepertinya ukuran saya berdasarkan pilotan proyek ini, visitasi yang dilaksanakan 2020, kami mendapatkan itu, Pak. Memang instrumen yang IASP 2020 ini cukup bisa mengukur, bisa mendapatkan gambaran sekolah yang real, Pak. Kemudian hal yang kedua yang kami sampaikan bahwa kelemahan dari visitasi yang dilakukan pada tahun 2020 secara daring ini memang harus kami jujur katakan tidak maksimal, teristimewa khusus untuk penggalian data dari dokumen dan observasi, karena memang hanya dilakukan secara daring dan dengan durasi waktu hanya 10 jam. Nah, ini jika terjadi kendala di daerah tentang masalah koneksi internet, ini sudah tentunya akan mengurangi durasi waktu asesor untuk menggali data, sehingga ini kami katakan tidak maksimal. Mungkin kedepannya mudah-mudahan COVID 2019 ini bisa membaik di Indonesia sehingga proses visitasi bisa dilakukan secara langsung, dan dengan instrumen yang ada sekarang, Pak, sepertinya durasi yang 10 jam ini sangat minim kami rasakan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dapat ditingkatkan. Itu yang mungkin dibandingkan dengan khusus kami asesor yang sudah merasakan bagaimana membuat laporan dengan instrumen 2019 dan sebelumnya, dibandingkan dengan IASP 2020 ini memang cukup rumit juga dalam membuat laporan hingga keluar sampai rekomendasi dan bahkan penilaian-penilaian. Mungkin itu saja masukan dari kami, Pak. Terima kasih dan mohon maaf kami tidak panjang lebar. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismail Jano. Selamat bertugas. Terima kasih dukungannya untuk BAN SM. Berikutnya Mas Janoko, siapa? Berikutnya ada Bapak Faisal Tanjung. Ya. Silakan Pak Faisal Tanjung. Suaranya belum terdengar, Pak. Di mute. Enggak, sudah saya ambil tapi belum terdengar. Lepas headsetnya. Lepas headset. Belum ada suaranya, Pak. Cabut headset. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Suara speakernya boleh dikecilkan dulu, speaker yang di ruangan. Ya, terima kasih. Speakernya dikecilkan. Speaker yang di ruangannya tolong dikecilkan dulu, Pak. Suara. Terima kasih waktunya, Pak. Kami dari PIP Al-Ahyar Muara Bungo, kami baru beberapa tahun berdiri, hampir masuk tahun keempat. Ya, jadi sekarang kami berjalan di tahun yang keempat dan kami belum terakreditasi.
Insya Allah mungkin tahun ini kami mulai merancang akreditasi agar sekolah kami sekolah yang katakan sekolah yang bermutu. Namun ada beberapa pertanyaan dari kami. Pertama mengenai lulusan. Nah, untuk lulusan, apakah sangat berpengaruh terhadap kualitas akreditasi yang dihasilkan nanti? Nah, karena memang kami baru berdiri, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PMP, seberapa besar pengaruh PMP terhadap akreditasi nanti? Karena PMP ini sangat rumit dan juga sangat untuk pengisiannya sangat susah gitu. Jadi mohon keterangannya dari Bapak Ketua BAN, bagaimana pengaruh PMP dalam akreditasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan mohon bimbingannya Pak untuk akreditasi sekolah kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faisal Tanjung. Selanjutnya yang ketiga Mas Janoko. Pak Arfan Akuba dari Gorontalo. Silakan. Oh ya, Pak Arfan lagi. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyangkut materinya Pak. Sebentar Pak Arfan. Mana topinya tadi? Kalau tidak salah yang pertama pakai topi. Ya, udah di masjid Pak. Ya silakan. Tadi kelihatan silau Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Materinya Pak Dirjen tadi mengenai guru penggerak. Sudah 2 tahun ini rekrutmen guru penggerak itu rekrutmennya dibatasi, diambil kabupaten kota. Kami pesimis ya, rekrutmen ini tidak akan habis semasa kepemimpinan Menteri Mas Menteri. Dia tidak akan selesai kalau diambil sedikit. Jadi selama tahun ke depan ya, itu rekrutmen itu tidak akan habis. Nah, gimana nasib program ini? Menterinya berganti. Ini yang kami khawatir sampai penggerak ini akan terhenti pada Mas Menteri, tidak akan berkelanjutan karena Pak Mas Menteri udah diganti. Terima kasih. Terima kasih Pak Arfan Akuba. Ini sudah ada 3 pertanyaan dan nanti kami minta selain Pak Tony, mungkin Pak Doni dan Pak Malik bisa memberi jawaban terhadap 3 pertanyaan. Saya persilakan dulu kepada Bapak Ketua BAN, Pak Tony Toharudin. Terima kasih Prof. Aris. Dari Pak Ismail Janu, terima kasih atas komentar baiknya dan kami akan terus melakukan refleksi terhadap apa yang dikerjakan oleh para asesor di tahun 2020 ini. Kemudian terkait dengan daring, memang juga kami menyadari itu bahwa karakteristik dari sekolah madrasah yang ada di Indonesia ini variasinya sangat tinggi dikaitkan dengan teknologi informasi ini. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak terkait tidak maksimalnya penggalian data, terutama terkait dengan observasi, memang kami sadari itu, tetapi kami akan lakukan kajian bagaimana nanti di 2021 supaya lebih maksimal di dalam penggalian data itu. Kemudian berikutnya, Pak Ismail, terima kasih masukannya bahwa ternyata 10 jam itu tidak cukup untuk menggali data tersebut. Kami tampung dulu masukannya bahwa selama 10 jam ini kalau tidak cukup, solusinya seperti apa nanti. Kami tidak bisa langsung jawab harus ditambah jamnya, tapi kami akan evaluasi dulu tentang itu. Pak Faisal Tanjung, memang syarat untuk diakreditasi itu harus meluluskan. Jadi kalau sudah tahun keempat berarti sudah meluluskan. Jadi akan menjadi prioritas di tahun depan untuk
diakreditasi. Jadi silakan nanti ajukan ke provinsi untuk bisa diakreditasi tahun depan. Terkait dengan PMP, memang kami sadari bahwa PMP yang sebelumnya ini tidak begitu sinergi dengan kami, dengan bahan SM. Sehingga kemungkinan untuk tahun-tahun yang akan datang, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa asesmen nasional yang terdiri dari 3 instrumen tadi itu akan menjadi data sekunder dalam mendukung hasil akreditasi ke depan. Menurut pandangan saya pribadi bahwa PMP yang sekarang dilaksanakan di setiap sekolah kemungkinan tahun depan sudah tidak ada lagi. Jadi akan fokus pada data sekunder terkait dengan asesmen nasional. Jadi barangkali ratusan pertanyaan yang ada di PMP kemungkinan nanti akan diintegrasikan dalam 3 instrumen tadi, yaitu asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian yang terakhir, Pak Arfan, kalau kami tidak konsen pada labelnya seperti apa, ya kalau memang program guru penggerak itu lebih cepat meningkatkan kualitas guru, itu akan sangat mendukung sekali apa yang ada di dalam instrumen kami, YSP 2020, terkait dengan kualitas guru. Adapun nanti proses kebijakan ini sangat, tadi dikatakan bahwa selama kepemimpinan Mas Menteri tidak akan selesai. Mungkin saat ini belum kelihatan oleh kita, tetapi mungkin pada saat tahun depan atau mulai 2021, akselerasi yang dilakukan oleh kementerian mungkin akan lebih terlihat lagi. Jadi barangkali mungkin untuk saat ini Pak Arfan boleh-boleh saja memprediksi tidak akan selesai dalam waktu kepemimpinan Mas Menteri, tapi kita belum tahu strateginya seperti apa yang lebih mengakselerasi program guru penggerak ini ke depan. Jadi kita tunggu saja ya gebrakan atau terobosan yang dilakukan oleh Mas Menteri berikutnya, sehingga kekhawatiran tadi yang disampaikan itu bisa diatasi pada saatnya. Barangkali itu Prof. Aris, terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Saya persilakan Pak Doni kalau ada yang ingin ditambahkan. Saya ada catatan 2 hal, Pak. Iya, silakan. Jadi terkait dengan proses penilaian asesor, memang saya ketika membaca ini secara sekilas itu melihat untuk asesor turun ke lapangan, kemudian melaksanakan triangulasi dengan wawancara, observasi, lalu ada angket, lalu pengelolaan data-data dokumen, itu untuk yang poin-poin ini membutuhkan waktu lumayan agak banyak juga gitu ya. Yeah. Makanya nanti perlu dipertimbangkan bagaimana prosesnya, karena ini tentu saja terkait juga dengan anggaran ya, penganggaran. Jadi ini memang sangat penting kalau kita ingin hasilnya bagus, data-datanya bisa dijustifikasi, itu bisa menunjukkan kualitas sekolah itu memang dekat dengan profil akreditasinya. Nah ini memang menjadi tantangan. Saya tidak tahu selama ini berapa jam dipakai untuk asesor seperti itu. Kalau itu 10 jam saja ya tentu menurut saya kok kurang cukup gitu. Gitu. Lalu kemudian terkait dengan data-data, memang sistem akreditasi yang sekarang ini kan mengandaikan ada data-data pokok, lalu kemudian atau data sekunder, kemudian verifikasi di lapangan. Memang verifikasi di lapangan ini memang sangat penting. Kadang-kadang di tempat yang terjauh itu untuk proses akreditasi agak susah juga karena asesornya itu kesulitan transportasi atau akomodasi di sana. Seperti di Papua itu pasti akan kesulitan sekali. Nah, tentu harus ada semacam kebijakan menurut saya
sekolah ini tadi kalau Pak Tony mengatakan PMP itu mengisinya memang banyak sekali, saya rasa ketika saya membantu di Pasca, saya melihat memang sekolah itu kok banyak dibebani mengisi borang-borang. Dari ini, mulai dari instrumen dulu namanya EDS, lalu kemudian PMP, kemudian mengisi Dapodik, lalu kemudian nanti akan ada e-raport, lalu kemudian ada data-data guru ya di TK, itu juga menghabiskan waktu, energi gitu. Nah, mungkin ini perlu disinergikan. Ya, sebenarnya bukan salahnya BAN SM, tetapi memang di kebijakan di kementerian, itu tampaknya mereka masih punya pendekatan berbasis proyek gitu ya. Artinya proyek PMP itu di situ kalau kita lihat item-itemnya tumpang tindih sekali. Misalkan nih waktu kami mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Kemdikbud, item-item ini juga dipakai di dalam item-item PMP. Tetapi item-item PMP ini juga masuk di dalam program-program lain seperti sekolah sehat, kemudian program sekolah ramah anak, kemudian program macam-macam yang sebenarnya itemnya sama yang dipotret gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi evaluasi dan masukan dari kementerian agar data-data itu harus menjadi big data yang bisa diakses siapapun. Artinya apa? Kekuatan Indonesia ini ada di data-data. Maka data pokok pendidikan kalau ini bisa terintegrasi, lalu kemudian sistem akreditasi juga terintegrasi di situ, maka nanti akan mempermudah untuk melihat dan membantu. Karena saya melihat banyak sekolah-sekolah yang sarana prasarana kurang bagus, tetapi karena sistem informasi, pengumpulan informasinya itu kurang, tidak terintervensi, sehingga dari dulu sampai sekarang ya selalu saja posisinya di situ terus, terpuruk terus. Jadi terkait dengan data-data ini memang perlu dialog antara BAN juga dengan yang di kementerian untuk ngecek ini. Karena memang saya melihat di lapangan guru-guru itu bahkan operator yang tadi mungkin ada masalah, ada operator yang ASN, ada yang tidak, itu mengisi dan kadang-kadang bisa saja sekedar asal mengisi atau bahkan Dapodiknya pun foto yang geospasialnya pun itu kurang tepat gitu ya, meskipun ya sebagian besar sudah lebih jujur. Tadi saya katakan untuk menggali data itu memang butuh integritas. Ketika integritas data itu benar-benar info data sesuai dengan fakta, di situ sebenarnya BAN maupun pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan untuk membantu gitu. Jadi dua hal ini yang ingin saya sampaikan terkait proses penilaian yang memang rumit, yang tentu ini teman-teman di BAN punya mekanisme untuk mengevaluasi bagaimana asesor itu bisa mengakses data-data dan menarik kesimpulan yang kurang lebih mendekati kenyataan. Lalu ke depan perlu pengintegrasian data ini Mas Tony, supaya nanti guru di sekolah itu tidak tambah pekerjaan lagi, nanti isinya mengisi data terus-menerus gitu, malah lupa pada esensi pelayanan pendidikannya. Kira-kira begitu Pak Aris Menandar, terima kasih. Ya, makasih Pak Doni masukannya. Saya persilakan Pak Malik. Kalau ada tambahan, Pak Malik. Ya, terima kasih Pak Aris. Saya hanya ingin sedikit saja menambahkan terkait dengan para asesor tadi. Saya kira kalau lihat perubahan yang paradigmatis itu dari instrumen yang lama menjadi instrumen yang seperti sekarang ini, saya kira memang kita membutuhkan asesor yang totally different gitu ya, yang sangat berbeda secara sangat mendasar. Dan karena itu saya pikir BAN perlu untuk memprogramkan berdasarkan identifikasi permasalahan yang muncul di dalam implementasi pilot ini, bentuk-bentuk pelatihan yang seperti apa, dan saya pikir bukan waktunya lagi hanya melatih asesor itu menjelang pelaksanaan akreditasi. Asesor itu sebaiknya diperlakukan sebagai satu komunitas yang memang perlu secara terus-menerus dibina gitu ya, sehingga mereka tidak hanya mengerjakan akreditasi, tapi mereka juga bisa betul-betul menjadi bagian dari energi perubahan terhadap sistem pendidikan kita secara nasional.
Tadi ada satu istilah yang betul. Saya lupa tadi yang mengatakan siapa, Pak atau siapa yang mengatakan bahwa asesor itu hendaknya sampai level pemahaman, tahu betul mengapa item atau pertanyaan itu ditanyakan, mengapa indikator tertentu itu diukur, mengapa kita harus melihat aspek-aspek yang mereka harus lihat. Jadi asesor itu memang harus dilibatkan betul sampai tahapan berpikir, makanya jangan hanya pada level mengerjakan saja di sekolah pada saat mereka ditugaskan. Nah, untuk itu pelatihan memang harus telaten, dan saya kira BAN perlu terjun ke sana untuk ikut melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik atas masukan yang, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberi tambahan pencerahan kepada pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Waktu kita ini sudah menjelang pukul 12, karena tadi dimajukan, jadi harusnya juga dimajukan juga penutupannya. 30 menit. Tapi saya ingin memberi satu kesempatan dulu kepada seorang yang disebut tadi Pak Ketua BAN di awal, yaitu Pak Jeffriansen Damanik. Beliau adalah anggota Badan Akreditasi Nasional sebelumnya kalau tidak salah. Mari silakan Pak Jafri, kalau ingin memberi masukan. Silakan Pak. Prof. Saya Jeffriansen Damanik, pernah di BAN sebagai lembaga atau menangani sistem penjaminan mutu eksternal. Kemudian 2 tahun terakhir saya dipercaya untuk mengawal sistem penjaminan mutu internal. Tadi disebut sebagai PMP. Nah, jadi saya tetap mengikuti perkembangan ini. Menarik sekali bahwa saya sangat setuju ada integrasi data. Ya. Jelas kedengaran Pak? Jelas sekali. Ya jelas. Ada 2 permen yang memerintahkan sebenarnya mengamanatkan BAN untuk menggunakan data yang ada di Kemendikbud. Permen 38 2018 tentang BAN, Permen 2 tentang 2012 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, itu mengamanatkan BAN menggunakan data yang ada di Kemendikbud. Jadi tidak harus mengisi orang seperti sebelum-sebelumnya dulu ya. Nah, tetapi juga jangan lupa bahwa BAN ini kan sampai saat ini ya regulasi kan eksternal dan dilakukan 5 tahun sekali atau sertifikatnya berlaku 5 tahun sekali, sehingga menurut saya kurang memenuhi bagi upaya peningkatan mutu, karena sekolah itu melakukan perencanaan dan peningkatan mutu itu kan setiap tahun. Jadi lebih lengkap itu dengan evaluasi diri, apapun istilahnya ke depan, penjaminan mutu atau SPMI atau PMP atau DE. Saya kira itu sangat penting karena tujuan dari akreditasi berbeda dengan evaluasi diri. Akreditasi itu tujuannya menilai kelayakan. Nah, yang meningkatkan mutu itu internalnya apakah sekolah terutama ya, kemudian didukung oleh berbagai stakeholder gitu. Nah, ini harus jelas nanti kebijakan utuh ya, kebijakan yang utuh tentang sistem penjaminan mutu itu supaya saling integrasi, tetapi jelas peran, fungsi, dan tujuan masing-masing kegiatan gitu. Tadi Pak Tony merespon, terima kasih Pak Tony. Sampai seberapa jauh lembaga eksternal, lembaga independen masuk ke peningkatan mutu gitu. Meningkatkan mutu itu internal, jadi ini harus lebih jelas. Nah, mengenai tadi bahwa 2 standar itu adalah domainnya dinas untuk meningkatkan, saya kira tidak menutup bahwa yang dinilai itu tetap sekolah secara utuh, ya.
Jadi saya kira itu lebih bagus gitu. Ketika rekomendasi kita terhadap BAP, terhadap dinas berdasarkan sila akreditasi, tidak kita merta ditindaklanjuti, apalagi kalau tidak ada dinilai oleh BAN gitu. Tapi sistemnya nanti atau strateginya di Kemendikbud saya kira akan diatur sedemikian rupa ya. Saya juga ikut dalam diskusi-diskusi dengan tim SKM di sana. Nah tadi ada yang tanya kenapa dari visitasi? Yang kita hindari itu kerumunan, bukan menghindari sekolah. Gitu. Jadi sekolah itu ya tetap buka, tetap ada guru di sana, tetap ada aktivitas sehingga tidak memaksa harus jarak jauh. Gitu. Daring dan luring itu sama-sama jarak jauh ya, jangan salah pakai istilahnya. Luring juga jarak jauh seperti UT. Tapi yang maksud itu tetap muka juga boleh kan. Gitu. Jadi tetapi dengan protokol kesehatan ketat. Nah tadi ada sedikit mengenai PMP, saya berikan komentar sedikit. Pak Doni, program PMP bukan proyek. Jadi ini program yang terintegrasi, merupakan kewajiban dari Kementerian, Direktorat Jenderal dan Direktorat semuanya untuk melakukan sistem penjaminan mutu internal gitu. Ya. Dan yang diisi oleh sekolah untuk instrumen PMP itu adalah apa yang mereka miliki dan apa yang mereka sudah lakukan. Sehingga kemampuan berpikir yang dibutuhkan bagi responden, sekarang ini kepala sekolah dan guru saja, itu adalah kemampuan mengingat saja, tidak perlu berpikir nanti mau bagaimana, hanya itu gitu. Jadi, tetapi karena tujuannya untuk perbaikan mutu, maka harus detail. Kalau akreditasi menilai perpustakaan dulu ya, perpustakaan itu baik atau tidak. Kalau ini di perpustakaan kan banyak aspek, ada ruangannya, mebelernya. Kalau di BAN SM mengatakan perpustakaannya nilainya rendah, apanya yang mau diperbaiki? Semuanya gitu. Nah, dengan instrumen yang lebih detail, saya kira tetap kita butuhkan supaya ketika dinilai rendah perpustakaan misalnya, ini contoh sederhana, apanya yang diperbaiki gitu? Apakah semuanya atau hanya bukunya yang kurang gitu? Nah, jadi kalau ditujukan untuk perbaikan mutu, maka harus detail, itu lebih detail lebih bagus dan yang ditanya itu hanya apa yang dimiliki dan apa yang sudah dikerjakan. Jadi tidak rumit lah menjawabnya menurut saya. Dan kalau ini terintegrasi, BAN SM menggunakan hasil EDS dan Dapodik, saya kira sudah sangat memudahkan bagi sekolah. Mungkin ini karena waktunya sangat terbatas, mohon maaf, mungkin ada kesempatan lain kita diskusi lebih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jafri Hansen dan Manik. Aris, terima kasih atas kesempatannya. Pak Tony tetap sehat, ini saya dengar dari tadi agak kelelahan kayaknya, batuk-batuk. Ya, salam sehat buat semua rekan-rekan di BSNP. Terima kasih. Luar biasa. Ini mengobati kerinduan kita juga ini Pak Jafri Hansen ya, sesama anggota BAN. Ya. Baik, sekarang saya persilakan kepada Pak Ketua BAN SM untuk memberi jawaban sekaligus closing statement terhadap diskusi publik yang kita laksanakan hari ini. Mewakili para pembicara, saya mohon Pak Ketua BAN SM untuk menyampaikan kata penutup terhadap diskusi publik hari ini. Silakan Pak Tony. Ya, terima kasih Prof. Aris. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih pada para pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga kepada para pembahas yang sudah membahas topik ini secara komprehensif, dan Bapak Ibu sekalian peserta seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 1000-an lebih telah mengikuti acara ini dengan baik. Dan alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini maka refleksi yang bisa kita lakukan bisa berjalan juga dengan baik. Jadi artinya ada beberapa masukan yang akan kita kaji di BAN SM sehingga bisa menyempurnakan alat ukur yang kita gunakan di dalam penilaian kelayakan satuan pendidikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya appreciate, terima kasih banyak atas atensinya, dan kami selalu terbuka untuk membuka ruang
di dalam diskusi maupun dalam rangka perbaikan kualitas instrumen kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin kegiatan ini akan berlangsung secara kontinu setiap tahun untuk perihal evaluasi bagi Ban SM. Nah, tetapi ruang dari Bapak Ibu untuk memberikan masukan mungkin sangat terbatas. Jadi bisa juga dikirimkan lewat email ke kami, sekretariat Ban SM @kemdikbud.go.id. Silakan saja menuliskan di email tersebut untuk memberikan input kepada kita semua demi perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekali lagi saya terima kasih dan salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Ban SM. Sekaligus adalah pernyataan penutupan. Juga kepada seluruh narasumber kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah hadir dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam forum yang terhormat ini. Terima kasih kepada Bapak Pembahas, Pak Dodi Kusuma dan Pak Abdul Malik yang sudah menambahkan kajian-kajian dari sudut pandang masing-masing. Dan secara khusus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh peserta dari semua lapisan stakeholder yang ada, yang mohon maaf sekali tidak sempat kami persilakan semua untuk mendapat kesempatan di sini. Tetapi chatting yang ditulis di dalam kolom ini insya Allah kami akan catat juga menjadi masukan untuk bahan diskusi dan bagi pengembangan akreditasi kita ke depan. Saya tidak ingin menyimpulkan lagi karena sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Yang pasti adalah bahwa komitmen kita ke depan adalah bersama-sama menggunakan hasil akreditasi ini dalam rangka penjaminan mutu pada level manapun posisi yang kita miliki. Kalau kita adalah pemimpin di jabatan struktural, kita punya kewenangan untuk mendorong dan memanfaatkan hasil akreditasi ini bagi perbaikan pendidikan. Kalau kita adalah dalam jabatan profesional seperti pengawas, seperti guru, kita juga memiliki potensi untuk bisa menggunakan hasil akreditasi ini untuk dalam rangka perbaikan mutu pendidikan kita pada level dan tingkatan kewenangan kita masing-masing. Bapak sekalian, akhirnya saya ingin menutup diskusi ini dengan tetap mengingatkan bahwa akreditasi ini, akreditasi sekolah madrasah adalah akreditasi yang masih sangat penting untuk digunakan sebagai dasar dalam rangka perbaikan pendidikan kita. Dan karena itulah semangat yang mengiringi kita semua adalah semangat sebagaimana juga ditulis dalam semboyan atau motoban. Motoban itu disingkat PTT, profesional, terbuka, dan terpercaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala atensi dan kesertaannya dalam diskusi ini. Mohon maaf apabila saya selaku moderator memiliki kelemahan-kelemahan dalam memimpin diskusi kita ini. Salam sehat, salam bahagia. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Doni. Dan ya, sukses semuanya. Ya, makasih. Terima kasih. Pak Malik, terima kasih Pak Malik. Yuk. Kita lanjut Pak Doni. Ya. Saya mohon izin Bapak Ibu. Baik, mari kita bersama-sama untuk live dari grup ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian.
Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan Kaprian Jaya. Pada hari ini kita berjumpa dalam rangka menjelaskan tentang komponen IASP 2020 dari Badan Akreditasi Nasional. Seperti yang kita ketahui, Badan Akreditasi Nasional memiliki IASP 2020 yang dimana terdapat 4 komponen penting. Yang kali ini yang saya akan bicarakan adalah komponen manajemen sekolah. Dalam subkomponen manajemen sekolah IASP 2020 terdapat 11 subkomponen. Yang pertama adalah pencapaian visi dan misi, ini masuk 1 butir inti. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepala sekolah atau madrasah, ini terdapat 1 pada butir inti. Kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah masuk 1 butir inti. Budaya sekolah atau madrasah ada 2 butir. Pelibatan masyarakat ada 1 butir inti, dan untuk SLB ada 1 butir, dan untuk SMK ada 1 butir. Untuk pengelolaan kurikulum terdapat 1 butir inti, 1 butir khusus. Pengelolaan sarana prasarana 1 butir inti dan 2 butir untuk khusus SMK. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan ada 1 butir inti, 1 butir